Salam sepak bola, berjumpa lagi bersama Bang Bahri di sini yang akan melihat atau mengulas perkembangan timnas Indonesia sebelum nantinya Indonesia berjumpa dengan Jepang di laga ketiga Piala Asia. Karena Indonesia dan Jepang akan bermain sama-sama ngotot untuk memperebutkan posisi runner up. Nah, kita tahu Indonesia dan Jepang saat ini berada di posisi kedua dan ketiga. Indonesia hanya kalah selisih gol dari timnas Jepang. Namun secara poin Indonesia dan Jepang ini sama-sama memiliki poin 3. Jadi Indonesia masih ada kesempatan untuk lolos ke 16 besar lewat peringkat 3 terbaik. Saat ini di peringkat 3 terbaik Indonesia berada di posisi kedua di bawah Bahrain tentunya. Nah, Indonesia mempunyai kans yang sama-sama bagus atau sama-sama besar dengan Jepang untuk bisa lolos. Karena kita tahu Jepang ini merupakan tim kuat, tim langganan Piala Dunia. Secara kertas Indonesia dan Jepang ini sangat jauh peringkatnya. Jepang berada di peringkat 17 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 142 dunia. Ini tentunya selain mencari tiket 16 besar, ini ada keuntungan buat timnas Indonesia apabila berhasil meraih hasil positif tentunya melawan timnas Jepang. Jika Indonesia bisa meraih hasil positif, tentunya bisa mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Ya, karena lumayan besar poin yang didapat ketika Indonesia bisa meraih hasil positif. Indonesia bisa naik ya apabila Indonesia menahan imbang eh, Jepang. Ini Indonesia akan naik 4 peringkat. Indonesia akan mendapat tambahan 13 poin. Dan apabila Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini secara luar biasa, tentunya Indonesia akan mendapat tambahan poin 30. Indonesia bisa melompat ke 8 tingkatan. Indonesia bisa berada di posisi 134 dunia. Nah, ini menjadi keuntungan buat timnas Indonesia melawan tim sekelas Jepang. Karena Jepang ini menjadi peringkat paling tertinggi di kawasan Asia. Nah, berbicara tentunya peluang lolos ke babak 16 besar ini dibilang lumayan sulit karena pertandingan ini merupakan laga pamungkas, laga yang menentukan. Tentunya Jepang akan bermain ngotot ya melawan timnas Indonesia karena Jepang tidak mau dikalahkan oleh Indonesia karena secara peringkat Jepang sudah berada di atas, apalagi Jepang menjadi langganan Piala Dunia. Jadi malu jika dikalahkan oleh timnas Indonesia. Selain itu juga kalau Jepang kalah melawan timnas Indonesia, ada kemungkinan Jepang tidak lolos. Maka dari itu Jepang pasti bermain ngotot. Nah, dengan pemain muda yang saat ini ada di skuad timnas Indonesia, tentunya pelatih Sinteyong akan memaksimalkan ya, walaupun pemain-pemain muda ini minim pengalaman karena Indonesia yang berlaga di ajang Piala Asia kali ini merupakan rata-rata pemain termuda dengan rata-rata usia di bawah 23 tahun. Jadi wajar Indonesia dibilang tim yang lemah. Tetapi secara mengejutkan kan Indonesia bisa berbicara banyak setelah kemarin berhasil menumbangkan Vietnam yang digadang-gadang menjadi favorit untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tapi akhirnya uh, faktanya Indonesia bisa memenangkan laga. Ini berkat racikan atau pola permainan yang diterapkan oleh Indonesia. Nah, kita akan berbicara di sini tentang susunan line up yang akan diturunkan oleh pelatih Sinteyong. Kita bisa membaca atau berbicara di sini melihat hasil ketika melawan Vietnam. Pelatih Sinteyong menggunakan formasi 3-4-3 ya. Kemungkinan besar formasi ini masih tetap dipertahankan ketika melawan Jepang.
Untuk di posisi penjaga gawang, saya rasa Hernando Ari masih tetap menjadi pilihan. Karena kita lihat penampilannya yang begitu memukau, refleks bagus, ketenangannya sangat luar biasa sekali, mampu menggagalkan macam peluang yang dihasilkan oleh timnas Vietnam. Ini saya rasa Hernando Ari masih layak untuk menjadi pilihan utama di sektor penjaga gawang. Nah, kita berbicara kemudian di sektor 3 back sejajar di lini belakang. Ini kemungkinan besar masih tetap dipertahankan 3 back ketika melawan Vietnam. Ada Sonny Ross, Jordi Amat, dan juga Justin Hubner. Ketiga pemain ini merupakan pemain keturunan yang bermain di Eropa, tentunya sudah banyak pengalaman. Kita lihat secara permainan, ketiga pemain ini mempunyai ketenangan di lini belakang. Ini akan menjadi ketenangan buat Hernando Ari menjaga lini pertahanan timnas Indonesia atau gawang timnas Indonesia. Ketenangan, kemudian disiplin, kemudian dalam merebut bola pun ketiga pemain ini sangat bagus sekali, sehingga layak ketiga pemain ini dipertahankan ketika melawan timnas Jepang. Kemudian kita berbicara 4 di lini tengah, ya. Ada wing kanan, wing kiri, dan 2 gelandang. Kemungkinan di wing kanan ini kembali akan dimainkan Asnawi Mangku Alam karena dia adalah seorang kapten timnas Indonesia. Kemarin dia berhasil mencetak 1 gol lewat tendangan penalti. Ya, berkat ketenangan, kepercayaan dirinya yang tinggi, akhirnya dia berhasil melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Nah, kemungkinan dia masih tetap dipertahankan. Kemudian kita lihat di sisi kiri atau bek kiri ini, Pratama Arhan akan kembali menjadi pilihan pelatih Sinteyong. Karena kita tahu Pratama Arhan sejak dimainkan melawan Irak dan juga Vietnam, Pratama Arhan ini tidak tergantikan. Bahkan penampilannya terlihat menanjak ketika melawan Vietnam. Ya, beberapa kali overlap yang ia lakukan ini memberikan umpan silang kepada lini depan timnas Indonesia. Sangat bagus sekali, banyak peluang yang didapat. Secara pertahanan pun Pratama Arhan sangat bagus. Kemudian ia bisa dimanfaatkan ketika timnas Indonesia mendapatkan peluang-peluang dari lemparan ke dalam. Ini bisa memanfaatkan tentunya dari Pratama Arhan untuk bisa memberikan asis-asis ke lini pertahanan timnas Jepang. Nah, kita berbicara di lini tengah ada 2 gelandang muda, yakni Ivan Janer dan juga Marcelino Ferdinand. 2 gelandang ini mempunyai kombinasi yang sangat bagus. Ivan Janer lebih condong ke bertahan, ya, serta umpan-umpannya yang akurat. Ini membuat lini tengah Indonesia menjadi lebih nyaman. Kemudian Marcelino bisa memberikan umpan-umpan ke lini depan, ya, bisa memanjakan striker-striker timnas Indonesia. Selain itu, ia mempunyai visi permainan yang jelas. Nah, kita berbicara 3 lini di lini depan. Ada Yakob Sayuri, kemungkinan besar masih akan tetap dimainkan di wing kanan untuk mendorong striker kita, ya, memberikan asis-asis tentunya, karena Yakob Sayuri ini penampilannya sangat bagus sekali ketika melawan Irak dan juga Vietnam. Ya, beberapa peluang ia bisa ciptakan. Jadi layak untuk mempertahankan Yakob Sayuri bermain di sisi kanan. Kemudian kita lihat di sisi kiri. Jika kemarin Egy Maulana Fikri diberikan kesempatan turun berada di sisi kiri, kemungkinan saat melawan Jepang ada sedikit perubahan. Ya, kita lihat salah satu pemain keturunan yakni Seni Patinama kemungkinan besar akan diberikan kesempatan bermain. Ya, karena kita tahu Seni Patinama ini selain bagus dalam bertahan, dia juga bagus dalam penyerangan. Ya, buktinya kita lihat di kualifikasi Piala Dunia ketika melawan Irak.
ia berhasil melesakkan 1 gol. Ini berkat terobosannya Berani membawa ke lini depan, akhirnya ia berhasil mencetak 1 gol. Jadi wajar jika nantinya Seni Patinama diberikan kesempatan untuk bermain. Kemudian di lini depan, timnas Indonesia kemungkinan besar masih tetap menjadi milik Rafael Struijk yang secara penampilan ada peningkatan. Secara peluang banyak didapatkan. Namun penyelesaian akhir masih menjadi kendala tentunya. Di bangku cadangan yang menjadi prioritas menggantikan Rafael Struijk adalah Ramadan Sananta. Pemain ini sangat bagus, mempunyai naluri gol yang begitu tinggi, kemudian kecepatan ia punya, body balance dia punya. Jadi pemain ini layak untuk diberikan kesempatan di babak kedua menggantikan Rafael Struijk. Nah, apakah Indonesia bisa menang melawan Jepang? Tentunya kita lihat pertandingan pada besok ya, tanggal 24 Indonesia versus Jepang. Laga ini akan dimainkan di Altumama di Doha, Qatar. Tentunya pelatih Sinteyong akan memberikan pola taktik mengenai permainan Jepang. Ya, kalau Jepang bisa dikalahkan sebelumnya oleh Qatar, kenapa Indonesia tidak? Artinya Indonesia masih mempunyai peluang. Nah, kita akan melihat pertandingan ini besok. Mungkin cukup sampai di sini ulasan formasi yang akan diturunkan oleh pelatih Sinteyong. Ini prediksi kemungkinan yang akan diturunkan. Nantikan video dari Bang Bahri lagi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dukung terus timnas Indonesia dan salam olahraga.